Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Febrianti dengan NIM 1709624005 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas C. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha MPD dan Pak Bayu Suhendri MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen perkantoran ini. Pada kesempatan UTS ini, saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Implementasi Manajemen Perkantoran Digital dalam Era Industri 5.0. Nah, dengan fokus topiknya yaitu work from home atau biasa kita sebut dengan WFH dan pengelolaan kantor virtual. Latar belakang dan tujuan saya membuat poster ini tuh saya buat untuk pemahaman saya terhadap tantangan dan peluang dalam dunia perkantoran modern di era industri 5.0. Nah, tujuan utama dari poster ini adalah menjelaskan bagaimana teknologi digital dimanfaatkan dalam sistem kerja perkantoran, khususnya melalui penerapan kerja jarak jauh atau WFH dan kantor virtual, serta bagaimana manajemen perkantoran dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Yang pertama, di sini saya mengambil poin industri 5.0. Nah, di sini tuh di bagian pertama saya menampilkan sebagai latar utamanya. Jadi di era ini tuh menekankan pada integrasi antara teknologi digital canggih dan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tiga nilai yang saya soroti ini di sini ada efisiensi tinggi, fleksibilitas kerja, dan keseimbangan hidup. Lalu di Lalu di poin kedua ini saya ada work from home. Nah, ini tuh selanjutnya saya masukin work from home atau kerja dari rumah. Jadi itu bagian ini menjelaskan bagaimana WFA adalah salah satu implementasi nyata dari perkantoran digital. Nah, di sini tuh work from home itu solusi kerja modern yang memungkinkan karyawan tetap produktif tanpa kehadiran fisik di kantor atau bisa di rumah gitu. Nah, jadi di sini tuh saya manfaat-manfaat dari work from home ini saya tuliskan yaitu ada fleksibel dan efisien, lalu ada hemat waktu dan biaya, lalu meningkatkan work-life balance. Nah, lalu ada sumber. Jadi di sini untuk memperkuat datanya saya mencantumkan kutipan dari Gartner 2021 yang menyebutkan bahwa 47 perusahaan akan terus menerapkan WFH secara permanen. Jadi di sini tuh menunjukkan bahwa tren itu bukan hanya solusi untuk sementara saja, tapi melainkan jadi bagian dan strategi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya di sini ada bagian pengelolaan kantor virtual. Jadi pada bagian ini tuh saya menjelaskan bahwa kantor tidak lagi harus berbentuk fisik. Jadi dengan dukungan teknologi digital, perusahaan tetap bisa berjalan secara penuh dengan memanfaatkan alat seperti cold storage, video conference di Zoom dan Google Meet, lalu ada project management tools, lalu serta tanda tangan digital dan e-arsip untuk keperluan seperti administrasi resmi. Nah, saya juga di sini menyertakan hasil studi dari McKinsey 2022 yang menyatakan bahwa kantor virtual terbukti dapat meningkatkan kolaborasi tim sehingga 30% lebih efektif. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan kantor virtual itu bukan hanya efisien, tapi juga berdampak positif terhadap kinerja tim. Nah, di terakhir sini saya menambahkan kata-kata kunci sukses. Nah, di sini tuh yang menurut saya tuh penting untuk mengelola perkantoran digital secara efektif. Yang pertama ada digital mindset, adaptasi teknologi, dan komunikasi efektif. Jadi ketiga poin ini tuh penting agar kita bisa beradaptasi dengan WFH dan pengelolaan kantor virtual ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang desain saya. Jadi yang pertama di sini tuh ada warna dominannya tuh di antara coklat dan kuning. Nah, ini tuh untuk memberi nuansa yang hangat dan profesional. Lalu juga saya menggunakan ilustrasi karakter bekerja dari rumah dan dari kantor virtual. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini kita sedang bekerja, tapi di sini ada gambar bingkai keluarga yang membuktikan bahwa kita lagi bekerja di rumah. Ini juga sama. Lalu di sini ada beberapa ikon checklist, cloud, sama lampu ide. Ini. Ini tuh untuk informasinya lebih mudah dipahami dan menarik secara visual yang kita lihat. Lalu juga tata letaknya saya buat terstruktur dari atas ke bawah, jadi audiensnya bisa membacanya tuh mengikuti alur dari atas ke bawah tuh mengikuti alur. Lalu di sebelah atas
Di sini saya mencantumkan nama saya dengan NIM saya sebagai identitas saya. Lalu di sini ada logo kampus, logo kampus Merdeka juga, dan di sini tuh ada nama dosen, mata kuliah, prodi, fakultas, dan nama universitas sebagai identitas poster ini. Jadi sebagai kesimpulan, implementasi manajemen perkantoran digital seperti WFH dan kantor virtual adalah bentuk adaptasi yang sangat relevan di era industri 5.0. Nah, itu dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan dukungan sumber daya manusia yang siap, organisasi dapat tetap produktif meskipun tidak beroperasi di satu titik saja. Demikian presentasi saya dari poster saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.